Selamat datang buat teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo. Adik saya dari Himpunan Pariwisata, Ketua Himpunan Pariwisata untuk Nagekeo. Ada adik dari tim Matalensa 87 Nagekeo. Selamat datang di Totomala, di lokasi kebun petani kelompok Ngusengema. Saya tidak sendiri, saya juga bersama saya, saudara saya, ketua kelompok. Silakan memperkenalkan. Nama saya Ramundus Gaa. Saya sebagai ketua kelompok tani Ngusengema. Baik, terima kasih Mbak Mundus. Juga bersama saya orang muda, kaum milenial yang kami orang tua membuat mereka betah di kampung. Setelah mereka mengenyam pendidikan, rasa-rasanya di benak mereka berat untuk kembali ke kampung. Tetapi saya bersama teman-teman di kelompok membuat mereka agak betah dengan membuka kebun lombok. Sebelumnya saya memperkenalkan adik saya. Baik, nama saya Kim Seke. Baik, terima kasih. Untuk kebun cabai di Totomala, memang bicara soal cabai, lombok, dan juga dalam bahasa daerah koyo. Ya. Kami di sini dari dulu menyebut lombok itu koyo. Nah, koyo, menanam koyo dalam istilah orang tua Toni muda, bahwa semangat bakat pada orang tua sudah ada sejak dulu dengan istilah Toni muda. Bahkan koyo ini sejak dulu ini hidup tumbuh berkeliaran, banyak di hutan-hutan. Wilayah ini juga sebagai padang ternak, dan di bawah pohon asam tumbuh lombok-lombok yang buahnya kecil tetapi pedas sekali. Nah, ketika di tahun 2017 saya sebagai kepala desa dipercaya oleh masyarakat di sini untuk sebagai kepala desa, melihat potensi alam dan semangat yang ada pada masyarakat di sini. Kami mencoba di awal tahun 2017 ini di lahan ini, dua lahan yang luas kurang lebih 1 hektar, kita mencoba dengan cara manual saja, memakai pacul, skop, peralatan apa adanya, mulai mencoba menanam. Dan selama melakukan pekerjaan ada hasil, dan puji Tuhan kita juga mendapat perhatian dari dinas terkait dan Bupati Nagekeo masa itu Pak Elias Jo di tahun 2017. Nah, pada saat itu hasilnya, walaupun kita mulai dengan area sedikit, juga hasilnya luar biasa. Sehingga pada saat itu juga Pak Elias bersama istri meluangkan waktu hadir di sini untuk melakukan panen perdana. Kita tidak melihat luasnya 1 hektar, tetapi dari sisi pemerintah hadir. Di saat petani menikmati hasil, pemerintah hadir untuk memanen bersama petani, memberikan support. Nah, saya sebagai kepala desa menghubungi Pak Bupati untuk datang bersama petani untuk melakukan panen perdana. Nah, setelah itu dalam perjalanan waktu kami juga mendapat bantuan peralatan dari Dinas Pertanian. Di awal kami mendapat bantuan itu traktor TR4 yang barang ini dikelolai oleh Gapoktan. Barangnya masih bagus sampai sekarang. Kami mulai membajak pakai traktor, dan dalam perjalanan juga dari dinas memberi kami Alsintan, hand traktor dan kultivator untuk membuat bedeng. Mengapa kita pemerintah memberi itu? Tapi memang kalau dilihat petani mengolah lahan begini besar dengan peralatan seadanya, kita tidak bisa kejar dengan waktu. Menanam cabai ini idealnya di musim panas, dan membutuhkan peralatan, dukungan peralatan, sehingga luas areal bisa bertambah.
Area sekarang terakhir kami sudah menggarap itu kurang lebih 30 hektar ya. 30 hektar itu menyebar tidak saja di kelompok Ngosengema A, tapi di kelompok lain di Desa Tomala 30 hektar. Nah, khusus di kelompok Ngosengema A kurang lebih 10 hektar. 10 hektar lebih. Nah, dalam perjalanan waktu juga dengan kemajuan teknologi, kami juga mulai disentuh dengan teknologi berupa irigasi tetes. Nah, lahan di Desa Tomala terkenal bahwa kita ini lahan kering. Nah, lahan kering, bagaimana pemerintah juga berniat baik untuk membantu kami di sini dengan irigasi tetes. Kita mulai dengan membuat sumur bor dan irigasi tetes. Nah, irigasi tetes ini kami memulai tidak semata-mata itu mendapat bantuan murni dari pemerintah. Kami mencoba menggandeng Bank NTT. Kita ada KUR. Jadi semacam ada motivasi. Kalau kita bekerja dan berutang pada lembaga keuangan yang resmi, berarti ada motivasi untuk mengejar hasil. Petani sudah mulai membagi hasilnya, berapa persen untuk membayar kredit, berapa persen untuk menghidupi keluarga, berapa persen untuk membiayai anak sekolah. Dan dalam 1 tahun terakhir, puji Tuhan, kami mendapat hasil yang lumayan. Dalam kurun waktu 1 tahun lebih, dengan melihat hasil yang mulai banyak, kami mencoba tadi, adik Kim ini kami mencoba mulai memberi support mereka untuk tidak saja hasil lombok tidak kita bawa ke pasar Mbai, tetapi ketika panen melimpah, kami mengolah itu dalam bentuk cabai, bubuk cabai seperti ini. Nah, ini dikelola oleh adik Kim. Sebentar nanti bisa kita melihat tempat processing mereka. Mereka mulai dengan peralatan sederhana, kecil-kecil saja. Mulai dengan apa ada yang mereka bisa mulai. Nah, mudah-mudahan harapan kita ke depan, dengan begitu Nagekeo ini semakin mengenal bahwa potensi yang ada di Tomala, mudah-mudahan mereka adik-adik kaum milenial ini bisa disentuh dengan sarana yang lebih memadai, sehingga juga memacu mereka untuk bisa menampung hasil lombok yang ada, cabai yang ada di Desa Tomala. Kita ke depan selain menjual secara gelondongan di pasar, menjawab permintaan pasar juga, kami juga mensupport usaha cabai ini sehingga tidak mati. Kita juga melakukan semacam MOU dengan adik-adik bahwa mereka siap untuk menerima semua hasil cabai yang ada di desa. Walaupun dia harga tinggi maupun harga jatuh, namanya barang pertanian ini kan bisa juga kita mengalami harga tinggi, dan musim-musim tertentu juga ketika barang ini banjir di Mbai begitu terbuka dan orang-orang luar dari Bima mana-mana bisa memasukkan cabai. Ketika harga anjlok, ada adik ini yang menampung hasil dari ibu-ibu sehingga mereka tidak juga kecewa, tetap semangat untuk bekerja. Kemudian dalam perjalanan waktu ke depan, memang Tomala ini dilihat dari wilayah yang untuk dikembangkan horti ini masih sangat luas. Tidak hanya 30 hektar. Nah, untuk ke depan ini kami sangat membutuhkan bantuan. Yang pertama itu bantuan dari pemerintah untuk memberikan motivasi. Kedua, adik-adik tadi dari himpunan pariwisata bisa mempromosikan juga, membantu ibu-ibu, membantu usaha mereka ini supaya bisa dikenal. Kata orang sekarang kita lebih tren dengan istilah bela beli Nagekeo ya. Orang Nagekeo bangga kita menyajikan cabai Nagekeo yang brandnya Koyo Toto. Mudah-mudahan Koyo Toto ini ke depan bisa dikenal dan wilayah ini menjadi agrowisata. Kita tidak saja menanam lombok tetapi aneka buah. Ini juga butuh sentuhan teman-teman supaya menjual potensi ini ke depan sehingga pendapatan petani masyarakat ini bisa diangkat. Ya, kita untuk proses pengerjaan penanaman cabai kita awalnya pembersihan lahan. Nah, pembersihan lahan ini
durasi waktunya paling lama 1 minggu. Lihat dengan hutan. Setelah lahan siap, sudah bersihkan semua, kita mulai dengan pembajakan. Bajak ini pakai traktor TR4. Kita bajak pakai traktor, setelah bajak, berikutnya kita kulti pakai kultivator. Jadi tanah itu setelah dicincang, kita haluskan lagi dengan kultivator. Nah, kultivator ini memudahkan tenaga yang dibuang oleh petani. Jadi petani bisa mengirit waktu untuk pekerjaan yang lain. Jadi setelah kultivator langsung dengan pembuat bedeng. Semua pakai kulti. Nah, setelah kulti, sebelum bajak itu sebaiknya bibit itu sudah diperam. Sehingga kita mengejar waktu. Jadi pada saat lahan mulai dibajak, pada saat malamnya sudah mulai dengan melakukan pemeraman bibit cabai rendam. Jadi bibit cabai direndam selama 2 malam. Setelah 2 malam dikeluarkan di angin dan dibungkus dengan kain basah, handuk atau koran. Setelah 2 hari kecambahnya sudah keluar, baru ditaruh di pembedengan benih petak. Nah, jadi setelah kulti petak, itu petak sudah jadi langsung bibit cabai tadi yang sudah diperam, sudah kecambah sudah langsung dideder di petak benih. Itu dalam waktu 2 minggu, 2 minggu bibit cabai harus sudah dipindahkan ke penanaman. Jadi kita waktu harus tepat. Jadi 2 minggu persis itu bibit cabai harus sudah dipindahkan ke area tanam. Setelah dikulti, setelah kulti petak habis, kita pasang instalasi irigasi tetes. Jadi irigasi tetes itu selang-selangnya sudah disiapkan dari pabrik. Dia punya lubang-lubangnya, nanamnya itu sudah sesuai dengan lubang air yang keluar. Jadi sudah tidak perlu lagi cari kemana-mana yang harus ditanam. Ibu-ibu sudah tahu bahwa di mana yang air tetes, di situ benihnya ditanam. Jadi persis tanam. Dan sebaiknya tanam dianjurkan sore hari. Sehingga masa istirahatnya sore, malam, semalaman, pagi, dia kena sinar matahari. Dia stres juga, tetapi dibantu langsung dengan irigasi tetes. Setelah tanam umur kurang lebih minggu keempat, 1 bulan, kita sudah harus pasang itu alat penangkal hama. Jadi penangkal hama digantung di setiap sudut. Sambil juga membersihkan gulma. Nah, pembersihan gulma ini, yang banyak gulma apabila di musim hujan. Seperti sekarang, kita tanam di saat musim hujan, itu gulmanya banyak. Kalau kita nanam di musim kemarau, gulmanya kurang. Karena gulma itu ada hanya sekitar tetesan air bersama cabai. Bersihkan. Nah, pemupukan. Sebelum nanam, lahan itu harus diberi pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini sekarang kita masih ambil dari bayi. Nah, harapan kita ke depan, kerjasama dengan lintas sektor di kabupaten, melatih kita. Misalnya di setiap area 1 hektar atau setengah, di samping itu ada sapi. Sehingga sapi di sampingnya mengeluarkan kotoran kita kumpul, balik lagi untuk menghidupi cabai. Dan juga gulma yang ada di petak-petak juga kita ambil, juga kasih makan sapi. Jadi saling memberi. Rumput dari petak cabai kasih sapi, sapi juga memberi kotoran untuk menghidupi lagi cabai. Jadi kira-kira dia punya proses seperti itu yang selama ini ibu-ibu lakukan. Kelompok tani Ngusang Maa itu beranggota 10 orang. Jadi luas lahannya 10 hektar. Sementara ini proses kerja cabai. Jadi proses kerja cabai itu dari persemaian sampai ke panen itu dalam rentang waktu 3 bulan umur panen. Setelah 3 bulan masa panennya, jangka waktu panennya itu sampai 9 bulan. Jadi dari 3 bulan persemaian ke tanam itu 3 bulan panen, jangka waktu panennya itu 9 bulan. Ya, 9 bulan. Setelah 9 bulan kita buat ini pergantian tanaman hasil.
Jadi hasil dalam setengah hektar lumayan. Jadi kalau saya hitung selama ini luas lahan mode ini itu tanamnya 14.000 anakan. Kalau 14.000 anakan kali saja cukup satu pohon 5.000, berarti lumayan hasil. Berarti bisa ongkos buat sekolah, ekonomi rumah tangga bisa maju, dan sebagainya yang kebutuhan dalam rumah tangga kita. Jadi kalau mau panen cabai yang untuk konsumsi harus matang betul, dalam arti merah seperti ini. Ini kalau yang mentah ini untuk lalapan di warung-warung gorengan. Jadi kesan kami, saya sebagai ketua kelompok pesan kepada orang dinas, saya berterima kasih karena selama ini kami anggota kelompok dapat bantuan yang bisa membantu kami untuk kerja lahan. Contoh saya kesenai bedeng, pak kultivator, seperti apa tadi Bapak Srilu sudah katakan. Dan harapan saya untuk ke depan, saya minta orang dinas perhatikan kelompok saya, supaya saya sebagai ketua kelompok motivasi anggota untuk bekerja yang dengan luas lahan yang 10 hektar. Jadi terima kasih. Selamat sore, saya Kim Seke. Saya dari Kampung Batu Api, Desa Totomala, dari kampung kecil ini, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT Flores. Dari kampung kecil ini, namanya Batu Api, Desa Totomala. Kami di Desa Totomala ini mempunyai potensi hortikultura, terlebih khusus cabai. Nah, hasil panen cabai dari para petani ini cukup banyak dan luar biasa. Kemudian para petani selama ini mungkin agak kesulitan dalam proses pemasaran soal cabai ini. Sehingga sebagai generasi muda, saya mengajak dengan teman-teman, anak-anak muda, kami kemudian berniat membantu para petani. Lahir dari semangat, dari rasa solidaritas terhadap jerih payah para petani, sehingga kami berniat untuk membantu mereka memasarkan hasil panen para petani ini. Jadi anak-anak muda, para sarjana tidak hanya sekedar mencari kerja di luar atau menjadi pegawai negeri, tetapi kita bisa berusaha secara mandiri membantu para petani. Hari ini kami sudah menghasilkan sebuah produk yang kami beri nama Koyo Toto. Kami beri nama Koyo Toto. Produk ini adalah hasil olahan cabai kering yang kami keringkan, kemudian kami olah menjadi bubuk, dan kami mengemasnya dalam sebuah kemasan botol yang harganya bisa dijangkau oleh para pembeli. Sehingga selain botol, kami juga mengemasnya dalam kemasan saset yang harganya lebih murah, berkisar antara 5.000 sampai dengan 20.000. Nah, hari ini Koyo Toto ini kami sudah memiliki nomor izin PIRT, sehingga kami diizinkan untuk mengedarkan hasil produk pangan ini. Kemudian kami juga sudah mendaftarkan hak kekayaan intelektual soal brand Koyo Toto ini. Ya, Koyo ini dalam bahasa daerah kami, dalam budaya Toto, menyebut cabai itu dengan sebutan Koyo. Ya. Kemudian Toto itu adalah etnis wilayah kami di sini. Sehingga kami memberikan nama ini sesuai kultur budaya dan bahasa kami orang Toto, kami menyebutnya menjadi
koi toto. Ya, sehingga akses pemasarannya kami sudah berusaha untuk memasarkan ini di wilayah Nagekeo, Flores, NTT, dan Indonesia. Teman-teman bisa memesannya melalui link Tokopedia, karena kami sudah menjual melalui Tokopedia. Selain itu, di kios-kios terdekat ataupun di minimarket di Mbai sudah kami jual. Dan ke depan harapan kami melalui berbagai elemen kami meminta bantuan untuk bisa mempromosikan koi toto ini sehingga dia bisa menjadi brand ataupun makanan khas bumbu rempah-rempah yang bisa dimakan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Kemudian harapan kami adalah pasar ini bisa menjadi pasaran global dengan bantuan semua orang, terlebih khusus akses pariwisata melalui HPI, melalui BOP Labuan Bajo. Kami berharap supaya koi toto ini bisa berada di atas meja ketika G20 terjadi di Labuan Bajo. Kelebihan dari koi toto ini adalah pengolahan dari petani tanpa pestisida. Mereka mengolahnya menggunakan pupuk-pupuk organik tanpa ada pestisida. Saya jamin itu. Kemudian yang kami kemas ini dalam brand koi toto ini tanpa ada bahan tambahan lain, tanpa ada bahan pengawet, sehingga yang ada 100% cabai. Sehingga kalaupun wisatawan, semua orang di dunia ini ingin sehat, harus konsumsi koi toto supaya hidupnya tetap sehat. Karena kalau makan makanan yang organik, dia akan tetap sehat. Sekali lagi, dari hasil para petani kami menjualnya atas kerja mereka, atas gotong royong mereka. Kami anak muda, kaum milenial berusaha untuk membantu sekuat tenaga menyelamatkan para petani, membuat mereka hidup sejahtera. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan saya menemui Bapak Kasianus. Bapak Kasianus. Ini Bapak pengelola kebun ini kok? Iya. Oh, iya. Bapak ceritakan sedikit, ini kebun sekian hektar kalau kita temui hari ini dengan potensi cabai. Baik, terima kasih Pak Willy. Ya. Kebun di sini ini sebagai pemilik lahannya Bapak Dr. Don bersama Ibu. Mereka memberi kesempatan kepada saya untuk mengelola kebun ini dengan luas kurang lebih 2 hektar area. Yang di sini kita lihat saya tanam cabai itu kurang lebih hampir 13.000 pohon. Iya. Jadi ini kemudian yang di sebelah yang sudah tanam pertama, sudah panen pertama, tinggal mau panen kedua, dan kebun yang di sini cabai ini panen pertama. Panen perdana ya? Panen pertama. Ya. Tapi dia proses pembuahan seterusnya. Ini sudah kira-kira hampir 4 atau 500 kilo yang sudah dipanen. Iya. Untuk lahan di sini miliknya Pak Bupati, tapi yang dikelola oleh saya sendiri. Ya. Di sini kami juga mendirikan satu lembaga yang namanya BRIT Academy. BRIT Academy. Iya, di BRIT Academy ini Ya. bersama teman-teman Power Agro dan juga dari WVI. WVI, Iya. Yayasan WVI ya? Iya. Iya. Kebetulan BRIT Academy ini sama dengan jembatan perubahan. Oke. Perubahan untuk anak-anak muda yang kita ketahui bahwa banyak program pertanian, Iya. tetapi jumlah sumber daya manusianya semakin berkurang. Oh iya. Ya, banyak anak muda yang tidak tertarik. Iya, Mungkin nanti di tempat ini kita membuat anak-anak muda lebih tertarik. Yang kita bekerja sama dengan mereka, kita akan lakukan magang selama 2 bulan. Training ya? Training. Iya. Sudah ada kesepakatan mungkin Januari sampai dengan Februari. Januari 2021. 2021 itu Luar sudah ada peserta yang daftar. Kita gelombang pertama itu 20 orang, tapi yang daftar sudah hampir 40 orang. Wah, luar biasa. Kita akan seleksi mereka, Ah. tapi yang nanti mereka di sini selama 2 bulan itu yang dididik bukan soal budidaya, tetapi karakternya. Oh iya. Nanti mereka di sini bagaimana bekerjanya, harus bangun jam 5 pagi, setelah itu jam 8 pagi keluar. Iya. Mungkin siangnya istirahat dengan materi, sore masuk lagi jam 3, jam 6 sore baru keluar. Bapak Kas, saya sedikit menggarisbawahi tadi bahwa ada banyak kelompok-kelompok mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk
magang, training. Itu pembuatan pengolahan untuk pembibitan sampai dengan panen itu secara tradisional atau modern? Saat sekarang itu kita sudah mulai masuk dengan modern nanti. Iya. Karena selama ini orang bertani itu kalau tradisional menggunakan tenaga manusia, sehingga banyak petani atau anak-anak muda itu tidak tertarik. Oh iya. Ternyata kita dengan tenaga modern ini seperti teknik pengolahan lahan dengan traktor, pembuatan beden dengan kultivator. Iya. Yang paling inti di penyiraman, yaitu kita menggunakan teknologi irigasi tetes yang kita adopsi dari Israel. Oh iya. Ya, karena dalam proses budidaya tanaman itu yang paling capek itu sejak tanam sampai habis itu disiram. Iya. Kalau dengan irigasi tetes kita hanya dengan buka keran, dia bisa jalan sendiri. Iya. Kita harapkan dengan ini Brick Academy tadi yang saya sampaikan tadi, itu memberi perubahan untuk anak muda, bahwa kalau kita mengelola lahan 1/4 hektar dengan tanam cabai 6.000 pohon, itu mereka bisa memperoleh penghasilan minimal 3 sampai 5 juta per bulan. Per bulan? Iya. Luar biasa. Artinya kan kalau kita mengolah lahan hanya dengan lahan 1/4, buat apa kita jadi pegawai? Jadi kita mencetak generasi-generasi baru yang berwirausaha. Membuka peluang kerja juga ya untuk generasi muda. Luar biasa. Karena kita di sini sektor pertanian itu adalah sektor yang sangat menjanjikan. Sektor unggulan. Iya. Benar sekali. Nah, itu menjadi prime mover kepala daerah, Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk bagaimana mengembangkan pariwisata juga pertanian. Jadi salah satu di Totomala ini selain agronya, tetapi ada potensi-potensi yang menarik. Seperti bukit. Ya, yang ada di sini. Iya. Kemarin kita sudah minimal kita bisa menyiapkan menjadi agrowisata. Kita bangun pondok yang bisa orang datang, bisa nginap. Nah, terus terang untuk yang saat sekarang sudah ada kesepakatan, ada mahasiswa UI yang akan mengajar ke sini 2 hari di sini. Mereka akan belajar. Ya. Universitas Indonesia. Kemarin dosennya sudah datang survei di sini. Luar biasa. Bulan Februari tanggal 8 sampai 9 mereka akan datang tidur di sini. 2021. Iya. Oh, berarti sekarang kita tidak kerja sendiri. Sudah ada sentuhan-sentuhan dari akademi juga, universitas di Indonesia juga sudah mulai melirik, Bapak ya? Iya. Saya melihat bahwa potensi agro ini kan tanaman hortikultura dengan koyototo atau cabai ini kan memberi impact dampak kepada masyarakat. Apa harapan Bapak untuk masyarakat yang ada di Totomala? Ya, baik. Untuk kebun yang saya kelola ini 2 hektar ini, harapan terbesar saya bagaimana masyarakat terutama sekitar ini ada perubahan. Mereka juga memiliki lahan yang bisa dikelola seperti ini minimal, tetapi punya nilai jual yang sangat tinggi. Ini yang menjadi beban bagi saya. Saya boleh mengajarkan orang lain, tetapi jika di sekitar saya di sini tidak ada perubahan, saya pikir itu masih jauh dari harapan saya. Harapan yang kedua bahwa untuk anak-anak muda mengelola kebun ini tidak hanya ini, tetapi mereka juga bisa terlibat karena desain di sini tidak hanya kebun contoh, tapi juga untuk agrowisata. Dengan potensi bukit yang di atas ini yang sangat bagus. Bukit apa Bapak itu tuh? Keli besar ya? Beli besar. Bukit Beli ya. Itu sangat bagus untuk hiking. Ketika mereka turun bisa duduk di sini, makan, minum di sini. Dan ini juga potensi yang sangat besar untuk kita desain agrowisata. Moga-moga di tahun ini 2021 ini kita kebun ini akan tata lebih bagus lagi. Selain koyo tadi, selain Lombok. Ya, karena di sini tidak hanya Lombok nanti. Ada tomat, ada semangka nanti, ada melon. Mungkin ini terung yang sementara berbuah ini. Tomat sudah selesai, ada pepaya. Pepaya juga. Yang di sana ya. Luar biasa. Nah, tadi kan kita bicara tentang semua jenis potensi untuk hortikultura yang ada di kebun ini. Nah, kira-kira kalau misalnya suatu saat lemparan marketingnya, pasarnya gimana, Bapak? Kalau untuk saat sekarang, untuk Lombok sebenarnya masih cukup untuk produksi, untuk konsumsi. Selain kita yang dengan kelompok-kelompok yang dibawa dengan teman-teman dari Koyototo, itu masih cukup. Karena
hasil survei kita bahwa di pasar itu masih banyak yang cabai yang khusus konsumsi itu masih ambil dari teman-teman di Bima dari Makassar. Oh iya, masih dari luar pulau. Iya. Luar biasa. Jadi dari segi untuk konsumsi masih cukup. Betul sekali. Tinggal kita mengatur sistem penanaman yang siklusnya selalu ada produksinya. Persediaan selalu ada. Iya. Iya. Sehingga tidak tanam serentak. Betul sekali. Jadi misalnya yang lain sementara pembibitan, penanaman, kemudian 1-2 bulan ada lagi yang lain. Ada lagi yang panen. Terus periode berikut panen lagi. Iya. Dia rotasinya kontinuitas. Luar biasa. Potensi kita juga saya berpikir tidak hanya Lombok. Ya. Sehingga orang datang ke sini kalau agrowisata tidak hanya datang beli Lombok, tetapi ada buah, ada sayur yang menjadi potensi untuk kita. Nah, ini untuk menjawab Labuan Bajo itu menjadi objek wisata dunia, Bapak. Ya. Saya kira mungkin Nagekeo menjadi biasan. Ya, itu kita menyuplai cabai ini kan cukup besar. Ya, itu yang menjadi pemikiran kita karena ada G20 di 2023. Ya, ini yang menjadi kita harus persiapkan dengan anak-anak muda, tidak hanya Lombok. Buah, sayur organik yang harus kita bisa support untuk di Labuan Bajo. Terima kasih Pak Kas dari Totomala. Selamat siang dari Kampung Kuru, Desa Totomala. Kami bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini bersama Bapak Kabid dan kru dari bidang kebudayaan. Kami dari HPI, saya nama Yohanes Niku, Ketua HPI Himpunan Pramu Wisata Indonesia Nagekeo. Kami berada di Kampung Kuru ini untuk program pemetaan geografis sejarah. Dan yang kita angkat di sini adalah budidaya tanaman cabai. Nah, dengan potensi di sini lokal yaitu Koyo Toto. Koyo artinya koro bahasa lokal dan Toto itu merupakan komunitas suku Toto. Dengan berada di kampung ini, di tempat ini, kami menyaksikan perkebunan warga masyarakat sekitarnya. Nah, ketika melihat perkebunan ini, bagaimana tanggapan kami dari aspek praktisi pariwisata sebagai guide maupun mewakili teman-teman travel agent pembuat program paket tour untuk pengembangan pariwisata. Nah, di desa ini cocok untuk pengembangan program agrowisata. Bagaimana sesuai dengan program visi misi Kabupaten Nagekeo, di mana prime mover pembangunan di Nagekeo adalah pariwisata dan pertanian. Nah, pariwisatanya itu, pertaniannya itu agrobisnis tadi, dan pariwisatanya wisata, agrowisata. Nah, yang kita kembangkan ke depan sini punya potensi, misalnya kalau kita kembangkan untuk agrowisata tadi, wisatawan datang ke tempat ini dan kita bisa buat program bagaimana wisatawan mengikuti program tanam bersama masyarakat. Tetapi programnya itu ketika mereka ikut tanam, mereka akan membayar dengan harga sudah dihitung dalam paket. Kemudian ada potensi lain yaitu program cooking class. Nah, cooking class ini bagaimana wisatawan belajar memasak makanan lokal kita di sini. Misalnya bagaimana memasak nasi bambu dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengeksplor makanan lokal apa yang ada di sini. Selain potensi itu, potensi di sini juga didukung oleh keindahan alam karena desa ini berada di pantai. Ada beberapa pantai di sini yang punya pemandangan bagus, yaitu mulai dengan pantai Punio, pantai Madawona, pantai Ngaenge. Nah, spesial untuk pantai Ngaenge ini di sana terdapat kudanya banyak sekali tuh. Nah, dari sisi pariwisata kita bisa kembangkan program horseback riding. Horseback riding ini program bagaimana wisatawan menunggang kuda. Dia bisa menyusuri pantai sambil menunggang kuda. Kemudian ada satu hal lagi yang kami harus angkat di sini. Ini sampaikan untuk Pemda Nagekeo di setiap SKPD maupun Dinas Pariwisata maupun Dinas Pertanian, bahwa kalau kita berbicara pariwisata di sini sebenarnya sudah ada kunjungan wisatawan Australia pada tahun 2017 dan 2018 itu bulan Juli. Ada 6 kelompok wisatawan dari Austria
salah satu yang saya ingat itu Mr. Florian dan Sebastian Vlogler. Nah, khusus untuk Mr. Sebastian Vlogler ini, dia telah menulis, menyusun kamus dari bahasa Kuru Toto ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Nah, sekarang beliau lagi proses. Dan berdasarkan hasil komunikasi kami dengan masyarakat lokal untuk bagaimana kesan tamu selama menginap di sini, mereka sangat senang dan sangat bergembira berada di tempat ini. Nah, saya sendiri sebagai pemandu maupun guide dari Nagakeo, sebenarnya saya pernah bertemu dengan Mr. Florian bersama istrinya, dan ada satu bapak dari kampung ini, Bapak Damian ya? Bapak Hermanus, oh ya, Bapak Hermanus, yang mereka mengunjungi Kelimutu dan bertemu dengan saya di Bluestone Beach restoran, dan saya juga cukup kaget kalau ada wisatawan sudah datang ke Kuru ini. Nah, ini apa yang saya mau sampaikan, sebenarnya ini tinggal kita kembangkan di mana tempatnya memang wisatawannya sudah suka. Tidak perlu kita capek, tapi dari segi potensinya memang langsung orang barat yang mengatakan bahwa daerah ini mereka suka dengan pola kehidupan masyarakat di sini. Sekian dan terima kasih dari kami HPI Nagakeo. Ya, sekarang kami berada di Desa Totomala, Kecamatan Wolowai, Kabupaten Nagakeo. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bidang kebudayaan bersama teman-teman melirik sebuah potensi yang tidak kalah penting di tempat lain. Melalui kegiatan pemetaan geografi sejarah, hari ini kami menemui beberapa masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat untuk menggali potensi tradisi, yaitu budidaya tanam lombok, atau dalam bahasa lokal koyo, atau dalam bahasa Indonesia cabai. Nah, potensi besar ini menjadi sebuah peluang investasi untuk pengembangan potensi pariwisata. Maka kami juga berterima kasih banyak kepada Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia melalui Bapak John, melirik bahwa ini sebuah kolaborasi positif, tidak bekerja sendirian, karena bagaimana mempromosikan pariwisata ada Nagakeo sebagai prime mover pengembangan pariwisata dan pertanian. Nah, pertanian ini menjadi lokomotif untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Yang hebatnya di sini adalah di Desa Totomala, selain pertanian Koyo Toto, mereka juga memiliki keunikan lain, antara lain melalui sanggar-sanggar seni, ada permainan rakyat, ada juga potensi-potensi tempat-tempat wisata yang eksotis. Nah, sebuah pertanyaan kita adalah, bagaimana budidaya tanam ini dikembangkan sampai ke anak cucu. Sehingga hari ini kami berada untuk menggali kembali budaya tani muda. Dari pengolahan lahan, membersihkan lahan, kemudian menanam bibit, hingga panen hasilnya. Dan tidak lupa juga bahwa Koyo Toto adalah sebuah label produksi hasil pertanian yang ada di Desa Totomala yang sudah berkembang. Sudah ada kemasan-kemasan untuk siap diproduksi. Nah, rasa lombok, rasa koyo, rasa cabai tidak kalah dengan sambal-sambal yang kita temui di warung-warung makan atau di restoran-restoran kelas internasional. Di Totomala sendiri memiliki sebuah hal yang sangat positif diangkat, yaitu bagaimana budidaya menanam cabai atau budidaya menanam koyo. Nah, sebuah label yang cukup terkenal ini mendatangkan investor-investor kita untuk bagaimana melihat potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Nagakeo. Jadi sebuah isu pertanian dan pariwisata adalah sebuah kalung, sebuah mata rantai yang terus kita kembangkan sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Nagakeo. Salah satu yaitu bermartabat. Nah, ini juga sentuhan-sentuhan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan ruang lingkup yang kecil, mereka juga ditambah dengan alat-alat modern untuk meningkatkan hasil yang lebih bagus. Karena kalau secara tradisi, sekarang sudah mulai bergeser, maka ditambah dengan teknologi-teknologi modern untuk menambah dalam proses pengolahan.
Jadi luar biasa kolaborasi yang cukup positif antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kebudayaan dan Himpunan Pramu Wisata Indonesia melalui Pak John selaku Ketua HPI Nagekeo sudah mempromosikan ke dunia luar. Welcome to Nagekeo. Bahwa Nagekeo memiliki sesuatu. Selain bukit-bukit yang manis, bukit-bukit yang tersembunyi, ada rasa pedisnya di sini, yaitu di Totomala, yaitu keunikan ikon mereka adalah Koyo Toto. Terima kasih kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama teman-teman berada di salah satu lahan pertanian dikelola oleh Bapak Kas Sebo, yaitu budidaya Koyo Toto. Terima kasih.